kedapatan pasien-pasien dengan gangguan HIP, boleh lakukan pemeriksaan HIP secara langsung pertama kali dilakukan, atau kalian bisa melakukan pemeriksaan dari lumbar terlebih dahulu atau SIG terlebih dahulu. Makanya ini kita bilang lowat water. Kalau ada pasien gangguan HIP, maka ini harus di-clear. Untuk apa? Untuk mendiferensiasi gangguan HIP ini murni HIP atau murni dari lumbar atau SIG. Sama halnya ketika ada pasien gangguan shoulder, maka ini harus di-clearing dulu. Vertikal dan torakal harus di-clearing terlebih dahulu untuk mendiagnosis ini murni dari HIP. Karena kalau kalian nggak clearing di sini, case-nya adalah pasien-pasien misalkan dengan gangguan bahu, ada nyeri mendalam dan lain sebagainya, kalian mungkin diagnosisnya apa? Bahu ada kesemutan bakal cervical syndrome, bisa cervical syndrome karena kriterianya kan lebih cervical syndrome, bisa namanya thoracic outlet syndrome. Ada cervical ada thoracic compression, maka perlu di-clearing. Kalau ini aman semua, barulah kita mikir ini kondisinya bahu. Nah, bahu itu nanti ada dari tendon, dari otot, dari kapsul sendinya, atau dari bursitis dan sebagainya. Ini sebagai untuk algoritma pemeriksaan. Nah, di setiap kondisi itu ada namanya refleks atau bendera merah. Kalau kalian mendengar bendera merah, yang kalian asumsikan apa? Bahaya. Berarti hal-hal yang berbahaya berkaitan kondisinya si pasien keluhan HIP perlu disingkirkan terlebih dahulu. Kalau memang waktu pemeriksaan ternyata ada, berarti kalian tidak bisa melakukan intervensi secara maksimal. Kalian harus memberikan referral, rujukan ke dokter ortopedi atau dokter spesialis penyakit dalam. Nah, sebenarnya relatif sama. Mau pasien area bagian vertikal, tangan atau lumbar ke bawah, clearingnya kalau pasien punya nyeri disertai demam, singkirkan. Karena dia pasti ada infeksi, pasti ada inflamasi. Kalau inflamasi nanti kan terlalu sensitif terhadap provokasi, apalagi misalnya kalian kombinasi dengan terapi laden, takutnya akan menambah keluhannya tambah parah. Maka perlu kita singkirkan. Nah, refleks di HIP ada namanya infeksi saluran kemih. Kemudian misalkan saya jarang sih nemuin pasien dengan misalkan ditanya puffnya berdarah atau tidak. Karena kalau ada puff berdarah, dia ada gangguan bowel disease, inflamasi di asam. Kalau pipis berdarah atau mungkin pipisnya dia sakit, berarti ada urinary infeksi. Nah, terkadang nih ya agak sedikit miss atau ibaratnya kelewatan, pasien-pasien di HIP mayoritas lansia, usia 50 tahun ke atas. Terkecuali di atletik groin yang kita ceritakan, karena nyerinya kan spesifik ya. Nah, karena mayoritas lansia, kalau dilihat dari Indonesia itu kebanyakan sudah sempat suntik injeksi kortikosteroid. Maka ada suatu fenomena kalau pasien sudah terbiasa disuntik steroid, maka dia beresiko untuk terjadi batuk, beresiko terjadi gangguan pada pembuluh. Maka ada namanya avaskular nekrosis pembuluh yang terjadi suatu kematian. Nah, ini beresiko untuk dilakukan manual terapi. Ya, terlepas hanya mobilisasi aman, takutnya nanti mengganggu sistem pembuluh. Alkohol terlepas memang nggak semua orang peminum itu pasti terjadi avaskular, tapi kita menyingkirkan resiko. Kalau ada usia 60 tahun dia sempat minum alkohol, jadi ya minum alkoholnya dari usia berapa? Misalnya dia sudah berpuluh-puluh tahun mungkin punya resiko. Kalau misalnya hanya iseng-iseng misalkan, ya mungkin nggak ada korelasi. Jadi nggak semuanya yang konsumsi alkohol atau merokok itu kan terkaitan dengan osteoporosis. Ini salah satu screening. Nah, nyeri di HIP nanti akan tumpang tindih dengan sciatica dan SIG.
Makanya kita perlu keliling orang kalau siatik ya bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke samping. Tapi kira-kira kalau perbedaan siatik sama distribusinya nyeri hip apa? Ada yang tahu nggak? Tipikal nyerinya. Orang kalau kena siatika, KNP misalnya terjadi siatik. Nyerinya kalau misalnya siatika itu dia nyerinya periodisasi. Oke. Ini lebih menyebar. Oke. Nah, istilah menyebar sama menjalar kalian memahami nggak? Ya. Menjalar tuh dari sini ke sini, kalau menyebar tuh meluas. Dan biasanya tipikal nyerinya agak sedikit berbeda. Oh, kalau melebar itu semakin ujung makin tipis nyerinya, Pak. Lebar RGC ya, Pak. Hah? Lebar RGC ya, bukan yang kuliah misalkan. Yang ini sensitisasi. Short aset. Paham? Tadi bahasa Inggrisnya apa? Iya, Pak. Ini kan kayak kedut-kedut. Oke, kalau otot itu ada linu, pegel, rasanya tumpul. Jadi rasanya nggak nyaman, pegel, ciri khas otot. Kalau sendi dia itu painfulnya itu painful bisa linu tapi biasanya disertai dengan kekakuan. Dia mau gerak ke mana itu ada rasa kaku, nah ketebalannya itu yang menimbulkan nyeri. Nah kalau saraf dia tipikalnya nyerinya tajam, bisa menjalar. Sedangkan kalau vaskular itu nyunyutan. Makanya misalkan kita sprain ankle kan gangguannya vaskular. Cederanya ligamen, terjadi pendarahan, tapi dia ada gangguan vaskular. Maka dia inflamasi. Nah, perbedaannya hip dengan KNP tadi, menjalar itu berarti kalau istilah menjalar kalian harus berasumsi bahwa ini sesuai dermatoma. Kalian paham dermatoma? Dermatoma sama sklerotom yang kemarin, Pak, yang superficial sama deep. Nyoto. Ya. Nah, kalau 5 misalnya dermatomnya mana sampai mana, nah itu sesuai penjalarannya. Kalau menyebar itu tidak sesuai dermatom. Jadi misalnya saya sakit sini, nyebar ke sini, ke sini, ke sini, jadi random. Dan tipikalnya kalau dia gangguannya otot pasti kumpul, linu, pegel. Tapi kalau dia saraf, dia pasti tajam, kesemutan, bakal dan sebagainya. Dia sudah mencampur menjadi suatu kriteria spesifik gangguan rasa. Ini salah satu cara menjaga. Areanya sama, tapi yang dikeluhkan sedikit berbeda. Jadi kenapa perlu kalian tanyakan nyerinya bagaimana? Ini untuk mendiferensiasi gangguannya otot, sendi, saraf, atau pembuluh darah. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Masih bingung? Pegel. H atau dul. Kita pakai bahasa kita aja. Otot itu pegel, linu, jarum, cangkel, ngacok. Itu tipikal otot. Kalau sendi, dia ke provokasinya, dia mungkin posisi ini nggak sakit, tapi ketika sedikit gerak dia langsung linu. Kemudian dia ada keterbatasan. Ini salah satu ciri khas sendi. Makanya pasien dengan osteoartritis itu kan tidak selamanya kalau dia memang ada inflamasi aktif ya dia nyunyutan. Tapi kalau biasanya dia hanya nekat, dia mungkin naik turun tangga dia baru sakit, diam dia nggak sakit. Itu ciri khas osteoartritis. Nah kalau saraf dia biasanya tajam. Sekarang kita nggak contohnya saraf. Jadi ada suatu sensasi sakit tiba-tiba kereng, nah itu saraf. Kayak gitu. Itu salah satu pembedanya. Maka dari itu kita perlu rule out itu menyingkirkan dan rule in memasukkan.
pasien-pasien mana yang benar-benar gangguan tinggi, maka dia harus di rule in. Nah, sebelum rule in kita perlu rule out terlebih dahulu. Artinya kita menyingkirkan kemungkinan gangguan lumbal atau gangguan SIG. Maka pemeriksaan lumbal kira-kira IPM, terus kita rekor RMT boleh amuk juga Pak. aktif movement. Jadi gini logikanya ya, pasien kalau dia gangguan nyeri hip, tapi ketika disuruh gerakan lumbal nyerinya berkurang atau bertambah, maka dia tidak. Sama, dia gangguan di bahu, tapi kalau dia gerak vertikal, dia ada berkurang atau bertambah, maka gangguannya vertikal. Harusnya logikanya kalau dia sakit di bahu, gerakan di vertikal apapun itu tidak akan menambah atau mengurangi keluhan. Tapi kalau ada fenomena yang berkurang dan bertambah, maka gangguannya bukan di bahu tapi di vertikal. Ini salah satu logikanya. Jika nanti kalau ada pasien hip, kita akan membuat tadi ada RMT, termasuk neurodinamik bisa dilakukan juga. Kemudian aktif movement, pasif dilakukan seperti itu. Kemudian misalkan oke, nggak ada yang ada fenomena sentralisasi perikalisasi, lumbal aman. Sekarang kita cek di SIG. SIG cara cek ada 5 tes, asimut, laslet, Transbulan tes itu kan Pak. Transilan bertes termasuk, cuma dia tidak spesifik untuk itu. Ini Pak, distraction. Distraction, compression, sacral thrust, tight thrust, Excellent. kalau 5 tes itu 3 tes positif maka SIG. Kalau pas dia gabungnya di. Nah, kalau misalkan lumbal aman, Ya. SIG aman, barulah kita lihat video. Jadi ini Berarti- salah satu Berarti roll outnya lumbal sama SIG-nya dong di roll out kan ya Pak? Di Karena dia awal. udah aman. kalau saran saya sih di awal harus di clearing gitu. Jadi biar kita nggak bingung gitu. Karena kalau pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu, SIG sama lumbal kelewatan, terkadang kita nggak ternyata hasilnya positif ya. Jadi kita harus balik ulang dari awal. Jadi salah satu pola kerja, kerangka kerja. Nah, ini salah satu lumbal, khususnya RMT dan kalau ternyata RMT ada nyeri yang berkurang, sentralisasi, maka dia terjadi diskogenik, berarti dia gangguan lumbal. Kalau pas dia gangguannya area hip, tapi kita oke ini lumbal, maka kita lihatnya di lumbal. Tapi kalau misalkan neurodinamik juga positif, maka gangguan di lumbal juga mungkin HNP atau saraf itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, bisa enggak orang gangguan lumbal dan hip secara bersama? Bisa. Jadi artinya kenapa saya perlu memberikan pemeriksaan lumbal, barangkali dia punya 2 gejala yang terjadi bersamaan sehingga kalian treatnya nanti tidak hanya di hip ataupun lumbal, tapi bisa keduanya. Maka ini untuk penambahan reasoning kalian. Oh, itu masuk algoritma mungkin. Algoritma ya. Bahkan di ketiga belum terlalu dipelajari Algoritma memang standarnya di S1. Ya, makanya saya tanya teman-teman saya yang satu, mereka belajar algoritma. Kan kita S1 kebetulan yang membuat algoritma ini tuh saya, terus ada fisioterapis dari Inggris, ada fisioterapis dari EC Mesir untuk membuat framework sendiri. Kemudian kita ajukan ke iPhone. Makanya tadi sempat saya singgung ada 3 provider di Indonesia, manualnya beda-beda semua. 2 provider itu lebih dominasi manipulasi, kalau di kita itu lebih dominan mobilisasi saraf dan McKenzie karena punya sistem sendiri. Karena yang 2 itu dia mengacu standarnya FOMPT, kalau kita sedikit nyerong, bukan higienat, tapi karena di FOMPT itu terjadi banyak perdebatan, Pak. Perdebatannya gini, oh ini teknik sudah nggak efektif, nggak valid, karena apa masih diajarkan. Jadi kalau kita biasanya ngomong kayak gitu, kenapa masih perlu diajarkan hanya senior di sana di luar negeri itu ya kan orang-orangnya udah berpengalaman, jadi masih kekeh pakai itu. Nah kita nggak bisa masuk, kita ngikutin yang gitu ya. Misalkan kita ditentang sama mereka, kita kasih paper, ini papernya sekarang. Nah, jadi kuat-kuatan di riset sebenarnya kalau di kita. Makanya kalian di manual terapi belajar juga motor kontrol.
ya kan? Ada motor kontrol dan sebagainya. Karena ini bagian dari suatu kesatuan. Maka algoritma ini sebenarnya nanti akan sangat berguna di klinis. Karena saya pernah belajar dari chiropraktik. Chiropraktik tahu? Osteopatik retak-retak juga. Jadi mentor saya itu chiropraktik, osteopatik sama fisioterapi. Saya malah belajar sama fisioterapi itu di akhir karir, bukan di akhir karir, di akhir-akhir ini. Manual terapi saya belajarnya justru sama chiropraktik sama osteopatik. Saya belajar manipulasi setiap hari, saya manipulasi pasien dengan dulu sih saya di Jakarta bisa satu hari bisa 11 pasien untuk saya manipulasi. Tapi yang saya rasakan ini mah pengalaman ya, artinya bisa disamaratakan. Pengalaman saya ketika saya melakukan manipulasi ada sesuatu hal yang kurang yang saya lakukan. Kenapa kok saya manipulasi? Reasoningnya nggak dapat. Sehingga setelah saya dari Jakarta pindah ke Bandung, saya mencoba mengaplikasikan manual tadi. Saya hanya memilah dan memilih kapan pasien-pasien yang mana yang membutuhkan manipulasi. Karena kalau dibilang keren mahal ya. Di Jakarta itu satu kali saya keretak 500.000. Jadi, nah keretaknya sih aneh sih, final kan karena vertikal, torakal dan global itu 500.000. 5 menit selesai. Cuma makanya saya bilang kayaknya ada yang kurang karena pasiennya tuh nggak sembuh-sembuh masalahnya. Maka kehilangan reasoningnya, proses itu yang sehingga kayaknya kok tak rubah deh. Akhirnya makanya kita membuat suatu kurikulum, kita testing di klinis. Artinya saya juga testing di klinik saya berhasil atau tidak. Nah keberhasilan ini jadi bahkan saat ini kan saya juga lanjut studi berkaitan dengan penelitian juga. Saya juga lagi meneliti apakah vertikal atau manipulasi ini bisa nambah deep leg flexor endurance. Nanti kita coba lihat. Jadi apakah efeknya itu memang bisa menambah atau tidak? Karena orang luar berpikir manipulasi bisa mengaktifasi otot. Lumbar multifidus, vertikal multifidus. Ini asumsinya mereka. Maka kita perlu tanya benar atau enggak hipotesis yang mereka kita tes. Nah ini algoritmanya. Jadi nanti ketika misalkan ada soal-soal pasien nyeri pinggul dan sebagainya, ketika di testing ternyata RMD terjadi fenomena sentralisasi, diagnosisnya berarti bukan sudah masuk ke atau neurodinamik positif, berarti dia masuk ke lumbar. Nah SIJ ini adalah slide cluster. Kalau tesnya kurang dari 3-nya, dia cuma 2 positif, berarti bukan di SIJ. Kita mikirnya di karena gangguan-gangguan di hip ini kan kalau kita provokasinya kan ada kompresi, itu kan akan di hip juga, itu bisa positif menghasilkan positif juga. Nah barulah kita masuk ke sendi hipnya. Kita kategorikan sendi atau berkaitan dengan fungsional. Nah di sendi, kalian sudah belajar pasif sendi belum? Pemeriksaan pasif sendi. Nanti kita membutuhkan kira-kira kalau gangguan hip yang terbatas apa? Mayoritas. Mobilisasi. Mobilitinya ke arah apa? Abduksi, fleksi, ekstensi. Paling akurat adalah rotasi untuk mendeteksi ada gangguan. Contoh osteoartritis hip, dia keterbatasan internal rotasi atau eksternal rotasi. Fleksi sih banyak, karena kalau fleksi itu bisa dari otot, bisa dari sendi. Nah karena kita berbicara sendi, internal rotasi dan eksternal rotasi menjadi kunci buat pemeriksaan. Terlepas nanti ada fleksi dan sebagainya. Nah kemudian kita ada otot. Kalau otot maka kalian membutuhkan palpasi. Oh ini nyerinya di area sekitar otot apa. Nah biasanya kalau otot itu nanti arahnya adalah masalahnya dia punya 4 klasifikasi. Nah ini nanti kalau 4 klasifikasi ini mungkin nanti akan jelaskan waktu Zoom.
tambah. Jadi di hip ada sendi, ada otot, ada fungsional. Fungsional itu yang melibatkan kesemuanya. Kalau sendi kita membutuhkan pemeriksaan LPM-nya harus digulirkan terlebih dahulu. Kalau otot kita membutuhkan palpasi, tenderness. Nah, ini nanti ada berbagai lokasi. Ada lokasi-lokasi sensitif selangkangan. Kalau otot lo rotasi ya. Kemudian ada sini, ada di area aduktor, itu termasuk dalam kategori groin. Nah ini nanti mungkin tambahan aja kalau ini nggak terlalu prioritas untuk manual, tapi nanti tambahannya dikasih. Nah, barulah ditanyakan pasiennya ini nyarinya ketika tiduran atau ketika aktivitas. Kira-kira ada yang membedakan nggak? Ada satu pasien yang nyarinya ketika tiduran, ada yang satu pasien nyarinya ketika hanya aktivitas. Ada Pak. Perbedaannya apa intervensi sekali secara umum? Irritabilitas ya. Iritabilitas. Artinya dia itu nyerinya sangat tinggi sehingga dia posisi rebahan atau istirahat aja dia terkomunikasi. Dan ini bisa mechanical pain, nyeri mekanik atau nyeri non mekanik. Nyeri non mekanik itu kalau kalian pernah dengar kondisi-kondisi reumatologi itu bisa menimbulkan nyeri non mekanik. Sedangkan mekanik itu bisa osteoartritis, bisa hanya gangguan di sendi atau apa. Nah nanti intervensinya akan berbeda. Pasien rebahan aman, tapi ketika bergerak salah satunya itu paling ciri khas adalah naik turun tangga atau jalan dia nyeri, maka manual terapi kalian didesainkan ketika mereka melakukan aktivitas tersebut. Oke, Oke, berkas. apa model? Siap. Bilang aja. Oh, Egi pengen model. Jadi Pak. Kali kak. Cuman kebagi ada itu bagaimana? Ada gas. Lupa. Setengah menit kalian kombinasi untuk osilasi bisa sampai 1 menit lah, istirahat dulu, ajak ngobrol, ulangi lagi 3 kali sampai 5 kali. Ngopi dulu. Kalau boleh ngobrol di sini. Nah, kalau rokok Kalau misalnya pasiennya Pak rokok dulu gitu. itu paling efektif pesannya. Jadi evidensinya kalau mobilisasi itu paling bagus semua kan. Saya nggak bisa apa namanya menafikan. paling bagusnya memang dibandingkan metode. Cuma saya nggak suka ribetnya ketika mobilisasi. Nah ini tangan saya itu tetap dripping di atas lurus, dilingkarkan dengan band. Saya cuma dripping biasa, tenaganya dari badan saya. Itu pun saya nggak dripping, saya nggak nekan kan. Jadi saya membutuhkan ini. Jadi body mekanik. Posisinya kita harus dekat. Misalkan derajat tertentu tadi harus diangkat. Misalkan kok dia ternyata di derajat mau 90 berarti bednya harus ke bawah, kita yang narik. Atau mungkin tiduran di lantai juga boleh ketika diposisikan. Oh kita latihan di matras saja deh, sambil latihan di matras. Kalau engkos Allahu Akbar. saya demonstrasikan. Kalau engkos posisinya di sini. Ini traksi engkos. Apakah hip akan ketraksi? Ketraksi juga masalahnya. Ini juga. Sebab ini teknik untuk manipulasi. Kalau nekuk puanya Panjai. Jadi full traksi betul nilai. Sebelah kiri. Oh, kanan belum. Kayak kurang kanan. Apa ankle untuk distraksi manipulasi. Jadi manipulasi itu ada yang teknik distraksi atau traksi manipulasi, ada yang teknik rotasional manipulasi, ada yang kompresi manipulasi itu kayak torka Ya rotasi Ini traksi manipulasi, Pak. vertikal. Ini traksi manipulasi. Kalau misalnya gini, Pak, lu
cukup sama kapur femur apa? Misal nih, misal mungkin Kan kakak sendiri ya. kalau misalkan ada pasien-pasien dengan gangguan ACL jangan dilakukan karena ini antara Bang cobain bang. lebih enakan mana? Terentang tengkurap? Lebih enak terlentang. Lebih enak gimana? Kita jarang mulai berat. Pertama ini kan harus menangkap dulu. Sampai pertama kita harus tutup posisinya. Cuma ini kalau pasien dengan gangguan ACL, nah ini bisa jadi soal ya. Jangan tuh. Soal ruas. Nggak apa-apa, coba dengerin dulu. Pasien dengan gangguan nyeri hip, kebetulan dia punya riwayat cedera ACL. Nah posisi Berarti spinning. Sambil ini Spinning berarti terentang. terentang ditekuk. ditraksi. Ditraksi. Ini namanya short lever. Ada namanya long lever. Pakai short bel lever dulu. sama long lever, Pak. Oh, berarti kalau yang Kalau yang terlengkup short, kalau terlentang long. yang Tak paham lah. Terentang long lever. Dia panjang. Iya. Kalau yang dia short lever. level. Mobilisasi optimal dilakukan pada short lever. Oh, lebih optimal ya? Karena dia lebih hemat dap- tenaga. Kalau long lever dia itu bisa mengenai beberapa sendi. Kayak Iya. tadi. Ininya kena. Ininya kena. Enggak kena. Oh, iya. Kalau mau spesifik short lever. Oh, short level. Tapi Manipulasi short lever. oh lebih better short. Short lever. Kalau manipulasi dia harus kontak. Siapa? Makanya Tadi yang punya ini mana? Di sini apa yang bisa? Short lever tuh semakin Si Iya pendek temennya. si Short level itu Pak, short itu kan pendek, artinya kakinya dipendekin. Pendekin. Kalau long level itu artinya dipanggil. lever tuh ini levernya jungkit. panjang. Ini kalau saya traksi Nah, ini short level. Ini long. Nyari. Tapi kalau sudah saya tekuk, ini kan Ini saya short. hanya short traksi femurnya aja. Short level. Manipulasi sebenarnya short lever, cuma saya cenderung manipulasinya ke mengangkat long lever karena Karena- rasanya di hip atau nah kalau untuk ACL ini teknik ini tidak direkomendasikan karena pemeriksaan ACL kalian kan antara berapa? Oh, iya. Saya ke sana. Tarik kan. Tapi itu Pak, Kalau kita rasanya ada nanya kayak gimana? overstretching apa? Itu sakitnya apa? Aku rasain apa? Ngapain dikerukan ya? Dia mau gelut. Tahu. Berarti ada overstretch Pak. Yang ditakutkan kalau pasien punya ACL mau tambah laksi di ACL. Umak emotion white. Makanya kalau misalnya orang-orang udah punya histori ACL jangan pakai. Makanya saya cenderung menggunakan Tapi Pak, Pakai tapi ini kan udah post op nih Pak. Kalau dia masih goyang gimana tuh Pak? buat tekin. Emang normal, tapi ya kurang maksimal sih maksimal tergantung tenaga kita. capek. Kalau yang kecil-kecil kayaknya Makanya Kalau yang kecil-kecil gampang. pasien-pasien OA PNF. ya memang kalau terlalu besar kontraksi. Ditekan. Tapi ini untuk melatih dia proprioceptif. Jadi kita hanya secara Biar dia bisa nginjak lagi. dia bisa ngerasa Kenapa kau berdiri aja? antara posterior atau AP glide itu kita nanti pegang dari trokan sama yang terakhir ada terus apa ini itu untuk anterior posterior glide. Bisa ini kan saya nggak bisa nyebut ini long lever tapi bisa kita perkecil dengan ini adalah glide. Jadi kalian melakukan tight thrust ini termasuk Tarik terus. tight thrust yang pas left. Kalau last left kan tight thrustnya sambil gini. Kali ini enggak kita yang ingat. SCJ dari SCJ gitu. Ini glide ke arah anterior posterior. Ada harus gitu ya, preferensi pasien. Kalau kamu ingat gitu. Karena kayaknya lebih gampang ngekompresi kita ngasih ke kanan juga Pak. Soalnya kalau pas kayak gini tuh kayaknya rada berat. Kalau kayak gini tinggal pasien akan geli ya. Nah, Nah itu Pak, dia berdiri di sini. Cuma saya sendiri jarang sih dapat pasien gitu. tapi dia kerasa pakai tongkat tren. Kantor. bakal kerasa tuh kalau kita endo sama exo baru dia kayak keluar. Gendut ini.
Kemudian bisa dengan lutut menekuk, bisa grade-nya itu macam-macam. Mau di sini boleh, di sini boleh, karena pada intinya sama, kita mau melakukan anterior posterior. Bisa ditanya, Pak, ini untuk apa, gerakan apa? Ya mau fleksi, mau ekstensi, efektif sih sebenarnya. Obat Kalau nggak bisa fleksi. Oh ya. Fleksi pas. Misalkan pasien membutuhkan gerakan berat. Jadi kita tidak mengenal theoretical arti. Coba cari aja. Harus ini. Benar Pak. Harus ada rotasi. Apanya? Apa? Kayak terkantor kan? Lihat. Parah. Jika kita kontaknya benar, maka akan terjadi pergerakan di sini. Contoh. Nah itu. Oh iya, gerak-gerakan darat. Kok gitu? Sakit ngomong atuh. Kita kontaknya benar. Ini kan postural anterior. Ini enggak? Dari sini saja sudah ketahuan bahwa mobilisasi posterior anterior bisa menambah internal glide, medial glide atau lateral glide. Itu Lateral glide. Dan weight bearing. Mugilan. Bang. Mugilan. Teknik mugilan. Oke, penempatan belt sebisa mungkin jangan di tengah sini, Di bawah. nanti lorong. Dia harus benar-benar di selangkangan. Bolinggal. Tapi kalau misalkan pasien agak risih, ini kan nggak enak nih. Kasih handuk di bawah atau alas itu. Udah sering ya Pak. Nah, arahnya, penempatan belt di pantat kita atau bawah pantat. Karena kita mau narik ke sana. Kalau saya ke sini, Naik ke atas. saya tarik menarik ke atas. Jadi saya mau Di bawah. nah, itu teknik sama aja Pak. Sama. Pakai badan. Nggak semua satu. Harusnya bandnya ada di rendahnya Pak biar sudah ada. Ini glide. Glide terlebih dahulu. Bisa enggak pasien aktif? Bisa. Ya Pak, gerak sendiri Pak. Tapi tetap kita yang kontrol gerakannya, karena kalau misalnya kita nggak kontrol kan semakin terus jadi nggak optimal kan. Atau misalkan Pak nggak nyaman masih jadi saya ke sini, yang penting arahnya sama. Saya ada ke pasien, saya bawa keluar, saya baru Sakit badan gak sih? Kalau kayak gitu sakit badan. Keluar. Fisioterapisnya. oke, ada mau tanya kan? Ya satu pasien gak sakit Harus anjir. harus latihan beban juga tapi jangan berbahan doang ya kan.